Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apakah sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Baik, kalau sudah siap, silahkan untuk ketua kelas dipimpin terlebih dahulu untuk berdoa. Oke, terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah baik, sehat, baik ya? Oke, baik semuanya. Jadi, sebelum Ibu mulai belajar hari ini, Ibu absen terlebih dahulu ya. Untuk pertemuan hari ini sudah hadir semua ya, nihil ya berarti. Oke, nihil ya, baik. Jadi di pertemuan kali ini kita akan belajar materi apa ya kira-kira? Ya, kita akan belajar materi mengenai BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Tapi sebelum itu, Ibu ingin bertanya, adakah yang masih ingat mengenai pembelajaran apa yang kita pelajari di pertemuan kemarin? Ya, silahkan. Betul. Jadi di pertemuan kemarin kita belajar mengenai materi peran pemerintah dalam perekonomian. Lalu Ibu ingin bertanya lagi, adakah yang masih ingat apa saja sih peran pemerintah dalam perekonomian itu? Ada yang mau silakan? Silakan. Oke, silakan. Iya betul. Jadi peran pemerintah dalam perekonomian itu ada tiga. Ada apa? Stabilisasi, distribusi, dan alokasi. Stabilisasi adalah bagaimana upaya pemerintah untuk bisa menstabilkan perekonomian negara ini. Lalu terkait dengan alokasi adalah upaya pemerintah untuk bisa apa? Memeratakan pendapatan nasional dari masyarakat. Dan distribusi adalah apa? Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau distribusi, mohon maaf kembali ya, kalau distribusi itu pemerintah untuk bisa memeratakan pendapatan masyarakat, dan alokasi itu upaya pemerintah untuk bisa menyediakan layanan maupun barang maupun jasa bagi masyarakat. Oke, Ibu rasa anak-anak sudah siap untuk belajar hari ini ya? Oke, langsung aja Ibu lanjut ya, masuk ke dalam materi kita hari ini mengenai Badan Usaha Milik Negara. Silakan diperhatikan dengan baik. Oke, untuk indikator materi yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenai yang pertama, pengertian dari BUMN, yang kedua mengenai tujuan, yang ketiga fungsi dan peran, yang keempat adalah ciri-ciri, yang kelima adalah program kemitraannya, yang keenam contoh-contohnya, dan terakhir kesimpulan nantinya. Baik, sebelum Ibu mulai nih, coba kita refleksikan ya dalam kehidupan sehari-hari ini. Coba kita bayangkan, kita pikirkan, apa sih kira-kira yang kita butuhkan dalam kehidupan ini selain sandang, pangan, dan papan? Ada yang mau berpendapat? Oke, silakan. Ya, betul, kita butuh listrik dan air. Ada lagi? Ya, kita butuh layanan jasa transportasi. Ada lagi? Silakan. Ya, kita butuh perbankan. Betul sekali. Jadi jawaban yang diberikan oleh teman-teman yang lain itu betul semuanya. Kita memerlukan semua sektor itu apa? Untuk menunjang kehidupan kita. Oke, coba kita bayangkan lagi, kalau di dunia ini tidak ada listrik, wah bagaimana kita akan kesulitan untuk mengakses semua itu. Kita kesulitan dalam kehidupan sehari-hari, kita kesulitan dalam apa? Dalam bekerja, dalam sekolah, semuanya kita akan kesulitan. Coba kita bayangkan juga, kalau di dunia ini nggak ada sektor transportasi, atau nggak ada sektor transportasi di negara kita. Kita mau pergi ke, misal, keluar daerah, ke luar negeri, keluar kota, keluar pulau, kalau nggak ada sektor transportasi, kita mau naik apa? Masa mau jalan? Nggak mungkin. Makanya di sini hadirlah sektor transportasi untuk menunjang bagaimana masyarakat bisa melakukan apa? Transportasi antar kedua daerah. Lalu coba kita bayangkan, kalau di dunia ini tidak ada perbankan. Nah, meskipun kelihatan sepele, saya kan bisa menyimpan uang saya sendiri, Bu, di dalam nanti di celengan atau di tabungan di rumah gitu. Coba kalau misal disimpan di rumah ya uangnya, coba bayangkan kalau tiba-tiba terjadi kebakaran, hal gimana? Terus misal deh, atau uangnya dimakan tikus atau apa, nah kalau kayak gitu kan resiko kan, uangnya nggak akan bisa kembali lagi. Beda kalau kita menyimpan uang kita dalam bank. Kalau kita menyimpan uang kita dalam bank, maka otomatis ya akan terjamin, karena bank itu apa? Ada yang namanya LSP dan ada yang namanya OJK. Jadi bank itu diawasi oleh OJK. Nah, perlu diketahui ya, ini bank-bank yang resmi, seperti Bank BRI, BCA, dan lain sebagainya. Oke, bisa dipahami semuanya? Oke, bisa. Ibu lanjut pada materi hari ini.
Yang pertama mengenai dari pengertian BUMN. Oke, pengertian dari BUMN. BUMN ini adalah sebuah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya itu dimiliki oleh negara. Nah, ketika ibu bilang sebagian besar dimiliki oleh negara, jadi ada kemungkinan modal tersebut bisa dimiliki oleh masyarakat luas. Nah, karena badan usaha milik negara ya, sesuai namanya milik negara, maka dia dinaungi oleh negara dan dia menyediakan layanan barang maupun jasa di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Jadi merata, meluas gitu. Oke, selanjutnya adalah mengenai tujuan dari BUMN. Badan usaha milik negara memiliki tujuan akan memberikan sumbangsih bagi perekonomian negara. Kita tahu banyak sekali jenis dari perusahaan BUMN yang nanti akan dijelaskan. Maka dari itu negara berharap melalui BUMN ini bisa memberikan sumbangsih bagi perekonomian negara sehingga dapat meningkatkan perekonomian negara yang digeroti. Maka dari itu ketika BUMN diharapkan bisa memberikan sumbangsih, ya BUMN ini harus menguntungkan, bukan malah sebaliknya merugikan atau malah banyak utangnya gitu. Oke, bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya adalah yang ketiga mengenai fungsi dan peran BUMN. Fungsi dan peran BUMN yang pertama adalah untuk menyediakan peluang kerja baru bagi masyarakat. Ya, kita tahu banyak sekali perusahaan BUMN di sekitar kita. Maka dari itu pemerintah itu berharap melalui BUMN ini bisa menambah peluang kerja baru sehingga berdampak pada mengurangi angka pengangguran, kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Betul sekali. Oke, selanjutnya yang kedua adalah untuk pemanfaatan sumber daya alam yang optimal. Kita tahu bahwa di Indonesia ini melimpah sekali sumber daya alamnya. Namun ketika sumber daya alam itu tidak diimbangi dengan pemanfaatan yang baik, maka akan menimbulkan ketimpangan kan. Nanti bisa lama-lama sumber daya alamnya habis kan dengan yang baik. Maka dari itu di sini BUMN hadir untuk memberikan manfaat ya, pengelolaan sumber daya alam yang baik sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat. Oke, selanjutnya fungsi dan peran yang ketiga adalah menyediakan layanan barang dan jasa maupun bagi masyarakat. Jadi BUMN ini banyak sekali jenisnya, yang mana dia memiliki fungsi dan peran untuk menyediakan layanan barang maupun jasa bagi masyarakat. Bisa dipahami? Oke, selanjutnya adalah mengenai ciri-ciri dari BUMN. Ciri-ciri dari BUMN adalah yang pertama, sesuai dengan namanya badan usaha milik negara, maka dari itu dia dikelola oleh negara. Jadi setiap kinerjanya itu diawasi dan dikontrol oleh negara. Lalu yang kedua adalah modalnya bisa dimiliki oleh masyarakat. Nah, nanti akan ibu jelaskan mengenai beberapa jenis dari perusahaan BUMN yang salah satu modalnya itu berbentuk saham sehingga bisa dimiliki oleh masyarakat luas gitu. Lalu selanjutnya adalah mengenai jenis-jenis dari BUMN ya. Jadi nggak banyak sih, ada 2 jenis dari BUMN. Yang pertama ada yang namanya perseroan terbatas dan yang kedua adalah perusahaan umum. Oke, kita bahas yang pertama terlebih dahulu mengenai perseroan terbatas atau yang biasa kita kenal PT. Nah, perseroan terbatas atau PT ini merupakan sebuah badan usaha BUMN yang sebagian besar modalnya itu dimiliki oleh perusahaan atau negara. Nah, ketika ibu bilang sebagian besar bisa dimiliki oleh perusahaan, otomatis ada sebagian lagi yang bisa dimiliki oleh masyarakat luas. Nah, maka dari itu di PT ini dia modalnya berbentuk saham, sehingga ada kemungkinan masyarakat untuk bisa memiliki saham tersebut, namun tidak lebih dari berapa? 49%. Jadi 51% dikelola oleh negara dan 49% bisa dikelola oleh masyarakat. Nah, contoh dari PT sendiri yang kita sering jumpa isi dalam kehidupan. Misal ada PT KAI, PT Garuda, apalagi PT PT PDAM, PT PLN, dan lain sebagainya banyak. Nah, kalian kepikiran nggak sih, Bu, kalau suatu saat BUMN ini mengalami kerugian, PT ini mengalami kerugian, apakah mereka yang menyetorkan saham berhak memiliki kewajiban untuk membayar utang-utang tersebut? Ya, jawabannya adalah tidak. Jadi, misal ibu membuat sebuah PT yang mana modal awalnya membutuhkan modal sebesar 500 juta. Nah, ketika modal tersebut 500 juta dan operasional selama 5 tahun mengalami kerugian sebesar 1 miliar, maka
Ya mereka yang militer saham nggak punya kewajiban untuk menjual kekayaan pribadinya untuk membayar utang-utang perusahaan. Mereka cukup sekedar ya uang yang mereka tanamkan di saham tersebut mungkin nggak akan kembali gitu. Jadi mereka nggak ada kewajiban untuk harus membayar utang-utang perusahaan. Jadi itu semua adalah tanggung jawab dari perusahaan dan kreditor. Seperti itu. Bisa dipahami? Oke, selanjutnya adalah mengenai perusahaan umum ya. Perusahaan umum adalah sebuah badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh perusahaan. Nah, perusahaan umum ini berbeda dengan PT yang berbentuk saham. Kalau perusahaan umum ini tidak, jadi full keseluruhan negara, keseluruhan modalnya itu dimiliki oleh perusahaan. Jadi tidak bisa dikelola oleh masyarakat luas. Nah, contoh dari perum yang sering kita jumpai ada Perum Bulog, Perum Peruri, Pelindo, Pelni, dan lain sebagainya, banyak ya. Oke, selanjutnya adalah dari program kemitraannya. Kemitraan dari BUMN banyak sekali, ada di sektor yang pertama di sektor transportasi darat ada PT KAI, lalu di udara ada PT Garuda, di laut ada Pelni. Lalu di sektor apa? Farmasi ada Kimia Farma, Bio Farma. Di sektor apa lagi? Air dan listrik ada PT PDAM, ada PT PLN gitu. Di sektor makanan ada Perum Bulog. Apalagi perbankan ada Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BRI, dan lain sebagainya. Banyak ya. Oke. Tapi dari yang ibu sampaikan, apakah bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Iya, silakan. Oke, jadi pertanyaan dari teman kalian adalah apa saja tantangan yang dihadapi oleh BUMN saat ini? Jadi banyak sekali ya tantangan yang dihadapi BUMN saat ini. Terutama yang pertama itu pada pihak eksternal ya. Jadi pihak eksternal seperti perusahaan swasta banyak sekali tantangan di situ. Jadi di sini BUMN dituntut untuk bisa inovatif, bisa bersaing dengan perusahaan swasta. Lalu yang kedua, apalagi mengingat kita sudah ada pada pasca COVID ya, yang pada saat itu ya cukup menurun kinerja di bidang pariwisata dan transportasi. Maka dari itu BUMN berharap bisa lebih inovatif dan kreatif untuk bisa meningkatkan kinerja dari bidang-bidang itu. Oke, dari sini bisa dipahami Mbak? Oke, bisa dipahami. Selanjutnya Ibu akan bagikan LKPD untuk materi kita hari ini. Silakan dikerjakan secara berkelompok. Satu LKPD ini dikerjakan oleh, ini ada 3 LKPD ya, jadi nanti akan terbagi 3 kelompok. Silakan. Oke, silakan dikerjakan. Untuk LKPD ini nanti silakan cek kelompok untuk mempresentasikan. Oke, baik. Jadi tepuk tangan untuk kelompok sudah presentasi hari ini. Ya, jadi tidak terasa kita sudah ada di penghujung materi ya. Ibu akan sampaikan kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini. Jadi BUMN itu setahu dia memegang peranan yang cukup penting bagi perekonomian Indonesia karena dia dianggap sebagai apa? Pendongkrak, penggerak perekonomian negara. Maka dari itu BUMN yang baik adalah BUMN yang menguntungkan, yang mampu meningkatkan daya saing yang lebih baik, sehingga apa? Dia mampu bersaing dengan dunia global yang lebih luas. Seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf sebesar-besarnya. Kita bertemu lagi di pertemuan ke depan. Baik, Ibu akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.